Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan ibadah bersama. Miss akan ditemani oleh Miss Olvai. Halo anak-anak semua. Dan Miss Ati. Halo, selamat pagi. Oke anak-anak, kita akan mulaikan ibadah kita hari ini ya. Miss berharap anak-anak semua mengikuti dengan baik, duduk yang tertib, tidak jalan-jalan, tidak main ya. Oke, semua sudah siap? Oke, Miss ajak semua berdiri, kita menyanyi bersama-sama. Aku istimewa. Berdoa ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bertemu lagi walaupun secara virtual. Kami akan beribadah bersama Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dari awal hingga selesainya ibadah kami pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih ingat tema kita tahun ini? Ya, bersama Yesus aku bisa. Oke, sekarang kita nyanyi bersama-sama. Bersama Tuhan aku bisa. Sudah siap? Yuk duduk yang manis. Siapkan telinganya, siapkan hatinya. Kita mau dengar firman
kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti pesan Tuhan untuk kami lakukan. Demi Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Iya, pintar. Nah, hari ini Miss Dia punya cerita. Nah, tadi anak-anak menyanyi lagu apa? Bersama Tuhan aku bisa. Wow, bisa apa ya? Bisa melakukan banyak hal yang baik tentunya. Nah, supaya dapat melakukan hal yang baik, syaratnya bersama Tuhan. Ya, guru punya cerita tentang seorang yang hidup bersama Tuhan. Bersama Tuhan itu artinya apa ya? Nah, di sini di Alkitab kita ada kisah tentang seorang bapak. Namanya Bapak Abraham. Bapak siapa? Iya, Bapak Abraham. Dulu Bapak Abraham ini namanya Abram. Tuhan yang mengubah namanya menjadi Abraham. Ceritanya panjang. Nah, Bapak Abram itu punya saudara laki-laki. Mereka 3 bersaudara. Papanya namanya Bapak Terah. Punya anak, Bapak Abram, Bapak Nahor, dan Bapak Haran. Nah, senang ya kalau punya saudara-saudara. Anak-anak punya kakak dan adik. Nah, tentunya senang bermain bersama, bercanda, makan bersama, rekreasi bersama, belajar bersama. Nah, Bapak Abram juga begitu. Dengan saudara-saudaranya, dengan orang tuanya, mereka tinggal di sebuah negeri. Nah, satu kali Tuhan berbicara, berfirman kepada Bapak Abram. Firman-Nya begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Wah, disuruh pergi dari negerimu, pergi dari rumah saudaramu, dari bapamu. Wah, kok disuruh pergi? Sudah dengan saudara-saudara senang-senang, dengan bapak juga senang-senang, kok disuruh pergi? Kemana? Tuhan bilang, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Di mana itu negerinya? Tidak tahu. Tuhan akan memimpin. Wah, bagaimana ya? Nanti makannya bagaimana? Nanti berteman dengan siapa? Kalau anak-anak yang disuruh pergi, mau enggak? Pergi kemana? Nggak tahu. Nanti baru dikasih tahu. Aduh, takut ya. Tapi bagaimana? Tuhan yang suruh, Tuhan yang perintahkan. Mau nggak ya? Bersedia tidak ya? Kalau anak-anak yang disuruh, mau tidak? Mungkin tidak mau, mungkin takut. Tapi apa yang dilakukan Bapak Abram? Nah, pada Kejadian pasal 12 ayat yang keempat dikatakan begini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Wah, ini nih hebat nih. Dikatakan Bapak Abram pergi melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tuhan tadi perintahkan apa ya? Pergilah. Wah, dia pergi. Dia ajak juga ajak keponakannya yang namanya Lot. Nah, dia pergi
meninggalkan saudaranya, ditinggalkan, meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan negerinya. Diajaklah itu istrinya saja dengan keponakannya pergi berjalan jauh. Tidak ada mobil waktu itu, tidak ada motor, tidak ada bus, tidak ada pesawat. Mereka jalan kaki. Nah, pergi kemana? Nah, ikuti pimpinan Tuhan. Nah, setelah mereka berjalan jauh, maka tiba di sebuah negeri yang namanya Kanaan. Wah, Tuhan sudah menolong Abram tiba di tanah Kanaan. Tuhan sudah menyertai Bapak Abram. Karena Bapak Abram tadi apa? Dia taat. Dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, tidak dikurang-kurangi. Apa yang dikatakan Tuhan, Bapak Abraham lakukan persis. Nah, kalau misalnya anak-anak dikasih tugas sama mama, ayo ini disimpan, menyapu atau baju kotornya disimpan di tempat yang semestinya. Anak-anak lakukannya semua atau sedikit saja, atau sebagian saja, atau ditunda-tunda. Nah, lihat nih, contohnya Bapak Abraham. Dia melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, Tuhan juga mau anak-anak melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang ditugaskan oleh papa mama misalnya, dilakukan sama persis, tidak dikurang-kurangi, tidak melakukan yang lain. Nah, itu adalah anak yang hebat. Itu namanya bersama Tuhan. Nah, sampai di tanah Kanaan, apa yang dilakukan oleh Bapak Abram? Dia tidak lupa Tuhan. Bapak Abram ingat sama Tuhan yang sudah memimpin dan menolong dalam perjalanan. Nah, sampai di Kanaan, Bapak Abram mendirikan mezbah. Wah, untuk apa? Mezbah itu apa? Mezbah itu tempat untuk berdoa, untuk menyampaikan korban persembahan. Nah, di situ Bapak Abraham bersyukur, mengatakan kepada Tuhan terima kasih. Di mezbah itu Abraham dapat berdoa, Abraham dapat memberikan persembahannya. Nah, itu adalah sikap yang baik. Selalu menghormati Tuhan, selalu ingat Tuhan, selalu berdoa minta petunjuk Tuhan. Nah, ini adalah contoh yang baik bahwa Bapak Abraham adalah orang yang taat. Nah, Tuhan maunya begitu. Anak-anak juga harus taat kepada Tuhan. Wah, Tuhan kan gak kelihatan nih, bagaimana caranya? Nah, ada. Ini kan firman Tuhan. Dalam Alkitab kita tahu Tuhan menyuruh kita melakukan apa saja. Misalnya Tuhan menyuruh kita untuk rajin berdoa, untuk rajin baca Alkitab, untuk tidak berbohong, untuk tidak mencuri, untuk rajin sekolah minggu. Nah, itu kita lakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, anak-anak, ada satu firman Tuhan yang harus kita ingat, yaitu perintah untuk taat pada orang tua. Nah, dalam Alkitab di Efesus 6 ayat 1 kita mau hafal ya. Efesus 6 ayat 1 ditulis, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Nah, kita hafal sama-sama yuk. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Nah, jadi Tuhan mau kita taat kepada Tuhan. Caranya
kita harus taat kepada orang tua. Nah, siapa orang tua kita? Papa dan mama tuh di rumah. Nah, siapa yang sudah taat sama papa dan mama? Kalau diajak bangun, ayo nak bangun, kita mau berdoa. Tidak mau, saya masih mengantuk. Nah, bukan begitu kalau anak yang taat. Ketika mama bangunkan, oh iya ya mama, saya akan bangun. Diajak berdoa, iya ikut diajak berdoa. Anak-anak juga berdoa kepada Tuhan, bukan malas-malasan, bukan juga marah-marah, bukan juga melawan sama papa mama. Oh tidak mau, tidak mau, tidak mau. Wah, itu namanya tidak taat. Tuhan sedih. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat. Ya, nanti setelah ini kita akan menyanyi lagu Efesus 6 ayat 1 bersama dengan Miss ya. Nah, siapa yang mau jadi anak taat? Anak TK Kristen Kalam Kudus Jayapura pasti mau jadi anak-anak yang taat. Nah, itu artinya bersama Tuhan. Bersamanya bagaimana? Bersamanya berarti kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, kita mesti ingat. Kita hafalkan firman Tuhan, kita ingat-ingat dan kita lakukan. Itu namanya bersama Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Bersama Tuhan, aku pasti bisa melakukan hal yang baik. Oke, kita akan berdoa ya. Kita minta Tuhan menolong kita menjadi anak yang taat. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan, kami masih kecil, tetapi kami mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan, taat kepada Bapa dan Mama. Tolonglah kami supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah kami kalau waktu lalu kami sering tidak taat, kami sering kali melawan, kami tidak melakukan apa yang diperintahkan Papa Mama, kami sering kali malas berdoa. Tuhan, ampunilah kami. Sekarang tolonglah kami untuk menjadi anak yang taat, yang rajin berdoa, yang selalu ingat firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon Tuhan menolong. Demi Kristus Tuhan Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Oke, kita jumpa lagi pada ibadah berikutnya. Sekarang kita akan lanjutkan puji-pujian kita. Oke? Nah, anak-anak tadi sudah mengucapkan ayat Alkitab kan bersama Miss Dia, Efesus pasal 6 ayat 1. Sekarang kita ucapkan lagi ya bersama-sama. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yuk kita nyanyi sama-sama. Efesus 6 ayat 1. Ibadah kita hari ini dengan doa tutup ya. Miss ajak semua lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami hari ini.
Kami berdoa Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan sendiri. Juga kami anak-anak-Mu mau taat kepada mama papa, kepada orang tua. Dan kami berdoa Tuhan buat anak-anak yang ada di rumah bersama mama papa dan keluarga. Tuhan memberkati mereka, beri sehat dan kuat, dan Tuhan selalu memberikan hati yang gembira, yang penuh sukacita. Ini doa kami Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tapi hari Minggu kita tetap beribadah, sekolah minggu bersama-sama. Oke? Bye-bye. See you. God bless you.